Halo, selamat pagi. Kali ini akan diberikan 4 contoh soal penyetaraan reaksi kimia untuk kimia 10 SMA. Berikut soal yang akan disetarakan. Oke, ada 4 ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Ini ada natrium hidroksida NaOH ditambah asam sulfat H2SO4 menjadi natrium sulfat, bentuknya larutan ditambah air. Oke. Untuk menyetarakan ini kita lihat dulu urutannya. Itu kita setarakannya adalah ion positif dulu, kemudian ion negatif, kemudian hidrogen, terakhir baru oksigen. Untuk ion positif kita lihat ion Na misalnya. Na di ruas kiri dan di ruas kanan harus sama jumlah atomnya. Kita lihat di ruas kanan, Na ini ada 2 atom ya, sedangkan di ruas kiri cuma ada 1 atom. Oke, jadi kita tinggal menyamakannya. Di ruas kiri kita tambahkan ini koefisien 2 untuk NaOH. Jadi sekarang jumlah Na atau natrium di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada 2 ya. Oke. Kemudian kita lanjut untuk ion negatif, itu misalkan S ya, dari SO4 ya. Oke, S di kiri ada 1, S di kanan juga 1, jadi sudah sesuai ya, sudah sama. Jadi tidak usah ditambahkan apa-apa. Kemudian kita setarakan H, hidrogen. Oke, kita lihat hidrogen di ruas kiri ini ada hidrogen, ada atom hidrogen di ruas kiri, ada 2 dari NaOH dan 2 dari asam sulfat ya. Jadi ada 4 ya. Berarti di ruas kanan juga harus ada 4. Nah, kita lihat di ruas kanan hidrogen cuma ada 2 dari H2O ya. Agar menjadi 4, berarti kita dapat kalikan H2O-nya menjadi 2 molekul. Sehingga sekarang jumlah atom H di ruas kanan juga 4. Oke, langkah terakhir penyetaraan oksigen. Kita lihat oksigen di ruas kiri. Di ruas kiri oksigennya ada 2 disumbang oleh NaOH, kemudian ada 4 disumbang oleh H2SO4 ya, jadi ada 6 ya. Kita cek oksigen di ruas kanan, ini ada 4 dari Na2SO4 dan ada 2 dari H2O. Nah, berarti jumlah atom oksigennya sudah setara ya. Jadi ini reaksinya sudah setara. Jadi reaksinya ini. Jadi 2 NaOH ditambah H2SO4. H2SO4 ini wujudnya juga larutan ya, aqueous. Jadi wujud itu ada bisa solid, bisa aqueous, bisa liquid, atau bisa gas. Ada 4 wujud. S itu padatan, aqueous itu larutan, jadi terlarut dalam air. L itu cairan murni, G itu gas. Oke, kita coba lanjutkan nomor 2 ya. Ini ada soal lain ya. Barium hidroksida, larutan barium hidroksida direaksikan dengan difosfor pentaoksida gas berbentuk barium fosfat ditambah air. Oke, kita setarakannya, urutannya itu ion positif ya, berarti Ba dulu kita setarakan, kemudian P, baru ion negatif ya. Ya ini P ini ion negatif sebetulnya, kemudian H, baru O ya. Jadi urutannya seperti itu ya. Nah, kita lihat barium di ruas kanan ada 3, ini kan di ruas kiri cuma ada 1, kita tinggal kalikan 3 molekul, jadi barium hidroksida ada 3 molekul, jadi sudah setara Ba-nya. Oke. Kemudian untuk P, kita lihat di ruas kiri ini P-nya ada 2 ya, di ruas kanan juga ada 2. Ini kan P dikurung dikali 2 kan, jadi ada 2, berarti udah setara juga, berarti tidak usah diubah sama sekali ya, udah aman ya. Kemudian H di ruas kiri ini, untuk H di ruas kiri ini ada
Ini kan OH2, H-nya berarti dikali 2 ada 2 ya. Tapi ini ada 3 molekul, berarti H-nya ada 6 ya. Nah, di ruas kanan ini juga harus 6. Kita lihat ya. H di ruas kanan ini cuma ada 2 ya. Disumbang dari air H2O ya. Kita tinggal kalikan 3 agar sama-sama 6 ya. Oke, sekarang H-nya udah setara. Final step, setarakan oksigen. Oksigen kita cek di ruas kiri itu ada 6 juga ya. Ditambah 5, jadi ada 11. Di ruas kanan kita lihat oksigen ada ini 4 kan ya, O4 kali 2 jadi 8. Ditambah ini 3 ya. 3 dari H2O ya, berarti sudah 11 juga ya. Berarti oksigen sudah setara. Nah, ini ada semacam sedikit rahasia ya. Rahasianya gini. Jadi kalau misalkan kalian melakukan penyetaraan dengan cara seperti ini, memang ada 2 metode ya, ada cara pakai koefisien ABCD seperti itu bisa juga ya. Tapi kalau kalian menyetarakan seperti ini dengan cara langsung gitu ya. Nah, jadi pada tahap terakhir ini penyetaraan O ini sebetulnya cuma untuk cross check saja gitu. Jadi kalian untuk cross check memeriksa saja gitu. Jadi kalau misalkan hasil sudah setara O-nya, berarti kerjaan kalian sudah benar gitu. Jadi kalian yakin bahwa hasil ini koefisiennya sudah setara semua. Oke, next nomor 3. Ini kadang-kadang soal juga diberikan dalam bentuk kata-kata ya. Ini cukup mudah kalau kalian sudah tahu ya. Ini natrium bromida, berarti Na, Br, wujudnya padatan, berarti solid. Nah, seperti itu ya. Direaksikan berarti ditambahkan. Asam sulfat, ini kan H2, SO4. Wujudnya larutan, berarti aqueous ya. Nah, setelah direaksikan, ini direaksikan terbentuk produk. Ini ada natrium sulfat, berarti kan Na2, SO4 ya, karena SO4 itu kan valensinya 2, sedangkan Na itu valensinya 1, jadi dibutuhkan 2 atom Na untuk berpasangan dengan 1 atom sulfat, polyatom sulfatnya. Ya, Q ditambah sulfur dioksida, ini kan SO2 ya, D kan berarti 2, wujudnya gas, ditambah gas bromida. Nah, itu gas unsur itu bentuknya diatomik ya, jadi Br2. Oke, ditambah air kan H2O ya. Air itu wujudnya umumnya liquid. Jadi kalau disebutkan bahwa wujudnya gas pada suhu tinggi. Oke, kita urutannya ini setarakannya Na dulu boleh ya. Na di kanan ada 2, di kiri juga harus 2. Kemudian kita setarakan misalkan Br di kiri sudah 2, di kanan 2. Oke, udah tidak ada masalah ya. Kemudian kan kita setarakan misalkan S di kiri ada 1. Nah, ini di kiri ada 1, di kanan ini ada 2 ya. Oke. Jadi ada sesuatu yang tidak setara ya. Oke. Nah, ini masalahnya gini. Untuk reaksi ini ternyata merupakan bukan reaksi kimia biasa, ini reaksi redox. Ada perubahan bilangan oksidasi ya. Otomatis penyetaraannya itu tidak bisa seperti yang tadi, harus lebih rumit ya. Oke, jadi saya akan ulangi lagi. Untuk redox ini jadi caranya sedikit berbeda, sedikit lebih panjang ya. Oke. Jadi kalau kalian baru belajar penyetaraan reaksi biasa, kemudian dikasih reaksi redox ya lumayan ya, mungkin akan bingung ya. Kita lihat ya bilangan oksidaksi dari si Br. Ini di kiri kan bilosnya negatif 1, di kanan ini unsur berarti 0 ya. Kita boleh kalikan 2 ya, biar sama, supaya atom Br di kiri dan di kanan sama. Nah, kita lihat bahwa Br itu dia akan bertambah ya, bilosnya bertambah. Ini kan berarti kan negatif 1 kali 2 berarti negatif 2 jadi 0, jadi dia bertambah 2 ya. Kita mengalami oksidasi ya. Yang mengalami reduksi ini berarti ini H2SO4. Ini S ini kan bilosnya plus 6. S di sini bilosnya plus 4. Nah, ini berarti kan dia turun kan. Turun itu berarti reduksi. Nah, turun 2 ya. Oke, jadi kita gambar seperti ini ya. Jadi ada proses serah terima elektron min 2 ini. Reduksi ya.
Nah, kita lihat bahwa ini elektronnya yang satu muatannya 1+2, berarti dia menangkap 2 elektron. Ini muatan yang ini biasanya dia turun 2, berarti melepas 2 elektron, berarti sudah matching ya. Itu udah bagus ya, nggak masalah ya. Oke. Nah, berarti kita bisa lanjutkan seperti biasa. Selanjutnya kita penyetaraan dari yang lainnya. Kita lihat bahwa ini BR udah sama ya 2, Na udah 2. Jadi kita lanjutkan seperti tadi ya. Yang jadi masalah itu sulfat ya. S-nya ini. Nah, ini ada ion sulfat ini ya. Sedangkan di ruas kiri tidak ada kan, jadi kita tambahkan SO4 di kiri ya, boleh. Jadi tambahkan SO4 ya, domin ya, supaya sama ya. Oke. Jadi sekarang S-nya, SO4-nya di kiri ada 2, di kanan juga ada. S-nya di kiri ada 2, di kanan ada 2 juga. Oke. Sekarang kita setarakan H ya. H di kiri ada 2, di kanan ada 2 ya, udah setara ya. Oke, sip. Jadi tinggal setarakan O ya. Oke. Oke, ini agak susah ya sebenarnya. O-nya di kiri ada 4, ada 8 sih ya. Di kanan ada 6 ya. Di sini kalikan 2 ya. Berarti ini hanya saya harus tambahkan di sini 2 juga. Nah, saya gabungkan hanya dengan H2SO4 di sini. Jadi H2SO4 seperti ini ya. Oke. Ini H2SO4 ditambah H2SO4 jadinya kan bisa 2 H2SO4 seperti ini ya. Oke. Oke, jadi ini hasilnya ya. Jadi 2NaBr ditambah 2H2SO4 menjadi Na2SO4 tambah SO2 tambah Br2 tambah 2H2O. Oke. Next, nomor 4. Langsung ya. Mg di kanan 3, di kiri harus 3. Kita cepat aja ya. Kalau bisa cepat, kenapa harus pelan ya? Oke. Kemudian Na di kiri ada 3, di kanan juga harus 3 dong. Kemudian N. N di kiri ini ada 6 ya. Di kanan ini ada 3 ya. 3 ya. Oke. Berarti otomatis harus jadi 6 ya. Berarti saya hapus ini jadi 6 ya. Oke. Akibatnya si Na di kanan ada 6, di kiri harus 6. Jadi sekali 2 ya. Ini udah setara. PO4 di kiri 2, di kanan 2 juga. Jadi ini hasilnya. Dengan cara coba-coba ya. Oke. Misalkan kalian ingin pakai cara panjang juga bisa sih sebenarnya. Jadi berarti kalian tulis seperti ini. Jadi koefisien yang MgSO4 ini A misalnya. MgNO32. Ini koefisiennya yang Na3PO4 ini B misalnya. Terus saya kerjakan dengan cara ini ya. Dengan cara ABCD. Ini C. Boleh-boleh saja ya. Jadi kita dapat persamaan aljabar ini ya. D ini ya. Kayak gini ya. Nah sekarang kita misalkan assign ini kan blok molekul yang paling ribet ini kan yang Mg3PO42, jadi kita ambil C-nya sama dengan 1 misalnya. Oke, ini C-nya 1 ya. Terus kita lihat tinjau, misalkan tinjau atom Mg, tinjau Mg. Mg di ruas kiri kan A atomnya, di ruas kanan itu harus 3C atom. Berarti A-nya itu sama dengan 3 kali 1, jadi A-nya 3 ya. Kita tinjau misalkan atom N, O3 ini satu kesatuannya. Di ruas kiri kan ada A, ada 2A. Oleh atom NO3. Di ruas kanan ada D. Ini kan. D-nya kita sama tahu cuma 6 ya. Kemudian kita tinjau misalkan natrium. Di ruas kiri kan ada 3B, di ruas kanan itu ada D. Berarti B-nya sama dengan D per 3 sama dengan 2. Nah, kita sudah peroleh jadi A-nya 3, B-nya 2, C-nya 1, D-nya 6. Bisa juga seperti cara seperti itu ya. Mungkin lebih mudah bagi sebagian murid. Oke, sekian dulu untuk pembahasan 4 soal penyetaraan reaksi kimia kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya setiap harinya di channel School Horizon.
Bye.